Aceh Merdeka sebagai kelompok perlawanan bersenjata, pastinya punya 1000 cara mengelabui aparat agar bisa memenuhi kebutuhan senjata. Bagaimana hal itu secara rahasia bisa terjadi transaksi dagang senapan? Yuk simak video berikut yang kami rangkum dari berbagai sumber. Dan yang pasti, kejadian ini telah lama terjadi. Tepatnya kira-kira tahun-tahun 2002 sampai tahun 2003 silam. Namun sebelumnya, mari sukai, bagikan dan tekan tombol subscribe dulu. Kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka disinyalir memiliki banyak jalur untuk memasok senjata, di antaranya lewat jalur Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Jalur laut sering digunakan GAM dalam menyelundupkan senjata dari beberapa negara, termasuk melalui perairan Indonesia. Demikian dikatakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, KSAD, saat itu, tahun 2003, Jenderal Riamizar Triakudu. Menurut KSAD, senjata GAM itu datangnya dari arah utara, seperti Kamboja dan Thailand melewati Laut Selatan, lantas melintas ke Batam atau melingkar ke Pulau Jawa. Sementara, Sofyan Ibrahim Tiba, yang sekarang sudah almarhum menyebutkan, bahwa sebagian senjata milik GAM diorder dari Jakarta, namun dia menolak menyebut sumber senjata GAM tersebut, tentu karena itu adalah rahasia GAM. Satu yang pasti, kata Ibrahim Tiba, banyak sumber di Jakarta yang bersedia memasok senjata buat GAM. Pada masa itu, tahun 2003 lalu, Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono membenarkan ada pihak di Jakarta yang memasok senjata untuk GAM. Tapi, kebanyakan senjata-senjata tersebut didatangkan dari luar negeri melalui transaksi pasar gelap, berdasarkan data BIN. Selain dari Jakarta, senjata gelap GAM dipasok berasal dari Thailand dan Filipina. Suatu ketika, marinir Indonesia, dalam penggeledahan di atas perahu ditemukan 12 pucuk senjata terdiri dari 3 pucuk AK popor lipat, 5 AK-47 popor kayu, 4 pucuk pistol FN, dan sekitar 190 butir amunisi. Senjata-senjata jenis itu banyak digunakan anggota GAM. Kesulitan mencegah atau mengantisipasi penyelundupan senjata ke Aceh saat Perang GAM dan RI dulu, sempat dilontarkan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Indroko Sastrowardoyo. Dia mengaku kesulitan karena sarana yang dimiliki TNI Angkatan Laut sangat terbatas. Jumlah kapal patroli TNI Angkatan Laut yang sedikit diakui tidak mungkin bisa memantau perairan Indonesia. Namun itu tak berarti TNI Angkatan Laut putus asa. Bagaimana tanggapanmu? Silakan komen. Salam Sandawari.